Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di C-Misteri, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih juga buat kalian yang sudah support channel ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, di kesempatan kali ini ada sebuah kisah dari Gunung Marapi, Sumatera Barat, tentang kejadian dari ayah dari Mbak Witri yang masuk ke dalam dunia lain atau bangsa Bunian. Kejadian ini terjadi di tahun 2001, yang pada kala itu ayah dari Mbak Witri menghilang saat sedang bekerja di lereng Gunung Marapi, Sumatera Barat selama 4 hari. Bagaimana kisahnya? Silahkan menikmati jalan ceritanya. Di suatu hari, sebut saja Bapak Ilham, bukan nama sebenarnya. Pak Ilham waktu itu sedang bekerja mengambil pelepah enau untuk dijemur dan dijual sebagai rokok enau. Pak Ilham pergi untuk mengambil pelepah enau ke desa sebelah. Di desa itu terkenal dengan makhluk halus yang sering disebut oleh warga sana dengan sebutan si Boce. Konon menurut pengalaman warga setempat, seringkali setiap melewati jalur itu bertepatan dengan jembatan, mobil atau motor mendadak berhenti sendiri. Sewaktu Pak Ilham hendak mengambil pelepah enau di sana, dia tak lupa membawa golok beserta sarungnya, tentunya untuk memotong enau tersebut. Ketika Pak Ilham memanjat pohon enau dan hendak memotong enau tersebut, tiba-tiba goloknya menghilang, yang ada hanya sarungnya. Lantas ia turun kembali dan segera mencari di sekitaran sana. Namun ia tidak menemukan. Pak Ilham berpikir mungkin goloknya disembunyikan oleh si Boce. Ampek lah, kemana perginya golokku tadi? Pasti ini ulah si Boce. Pak Ilham sendiri tidak begitu yakin apakah golok tersebut memang disembunyikan atau Pak Ilham memang menjatuhkannya. Namun yang jelas dan melanggar pantangan di sana, Pak Ilham sudah berkata kasar di tempat mereka waktu itu. Dan kejadian itu dimulai dari sana. Lantas Pak Ilham memutuskan untuk kembali ke rumah karena perutnya sudah lapar. Sesampainya di rumah, ia segera makan. Dan belum saja selesai makan, Pak Ilham seperti mendengar ada yang memanggil di luar rumah. Setelah dilihat dari jendela, seperti ada dua anak gadis. Dan entah kenapa pikiran Pak Ilham saat itu tiba-tiba kosong. Tiba-tiba saja Pak Ilham mengikuti dua orang tersebut. Pak Ilham terus mengikuti dua orang itu sampai Pak Ilham berada di kaki Gunung Marapi. Di sana masih banyak orang yang berladang. Saat itu Pak Ilham bertemu dengan warga kampung di sana. Mau pergi kemana kamu? Ini mau cari enau sebatang ke atas. Menurut warga yang melihatnya, Pak Ilham terlihat tidak seperti biasanya dan tatapannya kosong. Tapi mereka tidak begitu curiga. Tak lama setelah itu, Pak Ilham dengan keadaan setengah sadar merasa bingung. Kenapa dia ada di hutan itu tiba-tiba, yang ternyata sudah di lereng gunung. Dan bersama dua orang gadis tadi. Ia pun lantas melanjutkan perjalanan mengikuti dua orang gadis tersebut. Namun di tengah perjalanan datanglah seorang kakek berjenggot putih dan pakaiannya juga serba putih. Lantas ia berbicara kepada dua gadis tersebut. Mau dibawa kemana kemenakan saya? Tinggalkanlah dia di sini. Lantas dua gadis tersebut meninggalkan Pak Ilham. Sambil melirik ke arah dua gadis tersebut, Pak Ilham mulai merasa bingung. Dan setelah ia menoleh kembali ke arah seorang kakek berjenggot putih itu, sosok kakek berjenggot putih itu sudah tidak ada di depannya. Lantas Pak Ilham mulai bingung kemana ia hendak berjalan. Sementara hari mulai temaram. Ia terus menelusuri tempat tersebut sambil mencari kedua gadis tersebut. Namun sampai keadaan mulai gelap, Pak Ilham tidak kunjung juga menemukan dua gadis itu. Dan tibalah malam hari. Anehnya, Pak Ilham tidak merasa kedinginan. Ia pun mencoba untuk keluar dari hutan tersebut, namun tak berhasil. Saat itu dia hanya pasrah. Sampai akhirnya Pak Ilham merasa kelelahan dan kemudian tertidur. Tapi tak lama Pak Ilham tertidur, ia merasakan haus di tenggorokannya. Ia pun lantas terbangun dan segera mencari sumber air di sungai. Beruntungnya, tidak jauh berjalan, Pak Ilham menemui sungai. Ia pun mulai meminumnya. Namun rasa-rasanya, mengapa rasa airnya bermacam-macam?
yang membuat Pak Ilham semakin lama merasa janggal. Ini seperti bukan di dunianya sendiri. Sementara di rumahnya, warga kampung beserta tim SAR sudah mencari Pak Ilham, namun belum berhasil menemukannya. Kala itu sudah lebih 1 kali 24 jam. Sementara Pak Ilham sudah merasa putus asa karena tidak kunjung menemukan jalan. Sedangkan untuk bertahan hidup, Pak Ilham hanya meminum air sungai yang berbeda-beda rasanya. Air itu rasanya tidak tawar, seperti beraneka ragam rasa. Waktu terus berlalu, ia pun kembali menemukan malam. Saat malam hari, ia merasakan kelaparan yang begitu hebat. Namun lagi-lagi, ia hanya bisa meminum air sungai itu. Pak Ilham sudah semakin menyadari kalau dia memang benar tersesat di dunia Sibunian. Sibunian adalah sebutan makhluk halus di Gunung Marapi. Sampai di hari kemudiannya, Pak Ilham kemudian menemukan ada pohon kelapa yang bercabang 3. Sebenarnya untuk mengganjal perut karena kelaparan bisa memakan buah kelapa itu. Namun Pak Ilham tidak mengambilnya. Karena konon katanya, kalau sampai tersesat di dunia Sibunian, jangan pernah makan makanan di sana. Jadi Pak Ilham enggan untuk mengambil dan memakannya. Walaupun perutnya begitu merasakan kelaparan. Dan hanya bertahan hidup dengan minum air sungai yang rasanya berbeda-beda sampai beberapa hari kemudian dengan siklus hidup yang demikian. Pada Kamis malamnya, Pak Ilham tertidur. Lalu ia bermimpi bertemu dengan kakek berjenggot putih itu. Di sana Pak Ilham mencoba untuk meminta tolong. "Kek, saya hendak balik. Anak saya masih kecil-kecil." Kemudian kakek berjenggot putih itu pun menjawab, Kamu sudah salah sekali, karena telah berkata kasar di tempat yang banyak golongan kami. "Saya benar-benar tidak sadar, Kek. Kalau seperti ini terus, dengan apa anak istri saya bisa makan? Saya minta maaf sekali, Kek." Kalau maumu seperti itu, kamu ambil golok yang ada di pinggangmu itu, lalu gigit. Lantas Pak Ilham segera menggigit golok tersebut. Dan tiba-tiba saja Pak Ilham terbangun saat itu. Dan dia sudah melihat jalan setapak menurun. Saat itu Pak Ilham sangat bersyukur. Lalu ia lantas berjalan ke bawah. Dan sampailah di suatu desa yang berbeda kecamatan dengan tempat tinggalnya. Kurang lebih sekitar 30 menitan. Kemudian Pak Ilham turun dan bertemu dengan warga sekitar. Pak Ilham dikasih gula aren oleh petani gula aren, lantas dimakannya. Kemudian Pak Ilham diantar oleh mereka ke rumah dalam keadaan lemas dan seluruh badan sampai ke wajah tertusuk oleh duri rotan. Kemudian Pak Ilham langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan bersyukurnya sekarang Pak Ilham sudah sehat lagi. Ia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi selamat untuk bertemu keluarganya kembali. Pada tahun 2005, kejadian serupa menimpa kakak sepupu Mbak Witri. Kakaknya juga hilang di sana, dan ternyata kakaknya itu juga dilarikan oleh orang Sibunian, dan sampai sekarang belum ditemukan. Sebenarnya sedih, hilang tak tahu hendak dicari kemana. Kalaupun meninggal, keluarganya tak menemukan jasadnya sampai sekarang. Mbak Witri pernah juga berkomunikasi dengan orang Sibunian melewati media manusia. Katanya kakek berjenggot putih itu adalah orang Siak atau orang alim di sana. Mbak Witri lantas bertanya, kenapa dia mengganggu manusia, bahkan sampai tidak mengembalikannya. Dan mereka menjawab, mereka juga butuh tumbal untuk pimpinannya. Sebenarnya waktu itu, Mbak Witri dan temannya hendak memanggil kakek tersebut melalui media tubuh temannya. Tapi temannya tidak kuat karena kakek berjenggot putih itu ternyata ilmunya lebih kuat. Dan sampai akhirnya hingga sekarang kakak sepupu Mbak Witri tidak atau belum ditemukan. Setelah ditanyakan kepada orang yang pintar, ternyata kakak sepupunya Mbak Witri sudah menjadi orang Sibunian dan sudah berkeluarga di sana. Wallahu a'lam bishawab. Sementara pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergiannya. Semoga semua keluarga Mbak Witri diberi kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk Mbak Witri Ningsih karena sudah mau berbagi cerita ini. Semoga diberi kesehatan selalu dan dalam lindungannya.